Oke, kalau gitu ke Pak Malik Randy Pradana. Pak Malik Randy Pradana, silakan Pak Malik. Cek. Pagi, Pak. Pagi, silakan Pak. Terdengar Ya jelas, ini silakan. Pak. Ya, Jelas ya Pak. ya. Saya ini Pak tertarik dengan saham Ekat. Eh, Ya. Melihat harganya yang 10 tahun terakhir dia selalu naik. Kemudian cuman di sini kurangnya di Ekat itu informasi yang bisa diambil cuman terakhir 2014 Pak. Dari situs web perusahaan 2014, kalau dari IDX malah cuma 2018. Apakah itu udah cukup ya Pak untuk kita melihat yang lalu seperti apa? Karena yang uniknya di Ekat ini Pak, dia di 2011 harga 200. Sekarang harga 1.300 ya, 1.200 ya, 1.300 lah kurang lebih. Cuman dividen sekarang itu 30 perak. Andai kan kita beli Ekat di 2011 200 dengan dividen sekarang 30 perak, kan bisa 15% ya Pak. Nah itu sih Pak yang menurut saya menarik. Dan anehnya ROE-nya di 2014 dia tuh 16%. Kalau 16% kan berarti logikanya dia bisa naik, atau BEP itu kan kurang lebih 7 tahun atau 6 tahun ya. Sedangkan ini belum ada 7 tahun sudah 3 kali lipat dari 2014 equity-nya. Pandangan Pak Bapak gimana Pak kira-kira Pak Teguh? Makasih Pak. Enggak, pertama saya pengen nanya dulu Pak Malik. Pak Malik udah investasi saham dari kapan? Saya baru Pak Agustus 2020. Saya mau bilang, untuk ukuran pemula, analisanya sangat-sangat bagus. Sangat-sangat rinci. Jadi sampai apa namanya diperhatikan ekuitasnya dan segala macam. Dan semua logika yang tadi Pak Malik sebutkan itu benar. Ya, ini bukan pujian, memang seperti itu. Iya Pak. Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau analisanya kurang bagus ya saya bilang kurang bagus, tapi tadi analisanya sangat rinci dan detail. Biasanya untuk yang sudah pengalaman sekalipun kadangkala analisanya belum sedetil itu. Nah, tapi saya sampaikan begini, Eka Dharma ya. Betul, memang kalau kita lihat saya juga sebenarnya kecewa sih sama BEI ini. Kenapa informasi dibatasi hanya 3 tahun ke belakang? Lebih jauh lagi kita harus bayar, ya kan? Ke Teach Me itu. Padahal informasi itu kan hak investor. Hak kita loh itu. Kan kita sudah bayar BEI segala macam melalui trading fee. Ketika kita beli saham, kita jual saham, kita kena trading fee. Selain masuk ke brokernya, itu masuk juga ke KSEI, KPEI, sama IDX. Iya. Kenapa masih harus bayar juga untuk sesuatu yang sebenarnya harusnya terbuka secara umum? Kata TBK di setiap perusahaan emiten akan ada TBK, itu kan artinya terbuka, artinya informasinya harusnya terbuka. Sayang sekali saya nggak ngerti kenapa bisa seperti itu. Tapi mungkin itu juga alasan kenapa asing malas berinvestasi di sini. Kalau di Amerika sana, sampai 20 tahun terakhir itu ada informasinya. Jadi apa namanya, kita laporan keuangannya Apple misalnya itu sampai tahun 2000 itu ada. Dan lengkap sekali, detail sekali. Di sini nggak seperti itu. Iya, Nah, susah. cuman begini, pengalaman saya sendiri selama ini, 5 tahun ke belakang itu sudah cukup Pak. Sudah cukup. Baik, Pak. Penjelasannya bagaimana? Begini, 5 tahun itu bukan periode waktu yang sebentar. Dan biasanya selama 5 tahun tersebut, minimal akan ada satu periode resesi atau krisis. Sebenarnya gini, krisis itu adalah bentuk yang lebih buruk daripada resesi. Krisis seperti misalnya tahun 98 atau 2020 itu mungkin belum tentu terjadi 10 tahun sekali. Tapi untuk resesi yang kemudian bikin IHSG turun sedikit, nggak terlalu banyak turunnya, itu minimal dalam 5 tahun itu pasti saja terjadi gitu. Beda kalau 3 tahun. Kalau 3 tahun itu bisa saja selama 3 tahun tersebut IHSG naik terus, atau sebaliknya IHSG selama 3 tahun itu turun terus. Kalau 5 tahun itu biasanya sudah lengkap. Ada tahun-tahun di mana IHSG naik, ada tahun-tahun di mana ekonomi bagus, dan ada tahun-tahun di mana ekonomi turun dan IHSG turun. Jadi kalau misalnya selama 5 tahun tersebut kinerja emiten konsisten, tidak peduli bagaimana kinerja ekonomi, ya,
Jadi ekonominya lagi resesi, tapi selama 5 tahun tersebut labanya Eka naik terus, ya udah itu berarti udah bagus itu. Kita nggak usah lihat lebih lama lagi seperti itu. Oh iya Pak. Tapi untuk Eka Dharma kebetulan saya sendiri pun memang sudah suka dengan Eka Dharma ini Watchlist ya Pak. dari tahun 2012, betul. Nah, Pak Malik pasti sudah baca artikelnya di teguhhidayat.com. Ada. Waktu itu di tahun 2012 harga sahamnya berapa? 250. Iya dong. Sekarang harganya 2011 200 Pak. 1.200. Jadi nggak usah ngitung dividennya, kita udah cuan berkali-kali lipat itu. Iya, dari beggar dari capital gain-nya sama dapat Iya. dividen. Ditambah dividen lebih besar lagi. Iya. Jadi meskipun jangka waktunya juga lama. Jangka 2012 berarti kan udah 9 tahun sampai hari ini, ya kan? Nah, tapi kenapa kok Eka Dharma ini, ya jangan salah. Bapak Ibu coba lihat saham-saham yang lain. Malah banyak yang turun selama 5 tahun terakhir ini. Eka Dharma itu dia malah tetap naik-naik terus gitu seperti itu. Kenapa? Karena memang bagus, Pak. Saya sukanya tuh begini Eka Dharma itu. Apa namanya? Dia itu tradisional dalam artian begini, kalau perusahaan-perusahaan yang lain itu biasanya banyak sekali trik-triknya, manipulasinya, segala macam ya udah banyak lah contohnya lah, termasuk kemarin yang kemudian saham goreng-goreng yang kemudian ditangkap karena kasus Jiwasraya dan seterusnya, ya kan. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang saya menyebutnya perusahaan tradisional. Mereka fokus bikin produk, jual, selesai. Untungnya juga nggak disembunyiin atau ditransfer ke luar negeri. Untung berapa ya dia tulis segitu. Cash flow-nya juga sama dengan laporan laba ruginya dan seterusnya. Dan bisnisnya mudah. Telkom itu saya perhatikan jujur juga manajemennya. Tapi kalau misalnya usaha telekomunikasi itu kan membangun satu menara aja butuh dana berapa miliar. Sedangkan butuh berapa ribu menara di seluruh Indonesia. Lalu bikin satelit berapa triliun. Jadi sangat susah gitu loh. Tapi kalau bikin lakban, iya kan Eka Dharma ini ya, gampang. Tapi di sisi lain nggak segampang itu juga. Jadi maksudnya posisinya Eka Dharma ini kan sudah salah satu market leader di bisnis pembuatan pita perekat itu. Dan pita perekat ini kan sangat-sangat dibutuhkan setiap saat, setiap hari. Bagi anak kuliah, bagi perkantoran, bagi sekarang untuk kirim paket, ya kan, dan seterusnya. Jadi prospeknya sangat bagus dan saya pikir kenaikan selama 10 tahun terakhir ini ya tidak akan berhenti. Sampai 10 tahun ke depan juga dia masih akan lanjut naik lagi. Jadi terkait apakah laporan keuangannya, saya pikir cukup sih 5 tahun terakhir. Tapi saya bisa katakan bahwa sejak tahun 2012 juga memang sudah bagus itu. Jadi selama 10 tahun terakhir ini Eka Dharma cukup bagus. Cuman ada cumannya begini. Pengalaman selama ini Bapak Ibu sekalian, ada saham yang dulu kita anggap bagus, tapi di kemudian hari jadi jelek, itu ada loh. Ada. Contohnya apa? Dulu itu Aisyah, tahu ya, 3 pilar sejahtera food. Yang kemudian tahun 2017 kalau nggak salah, dia ada kasus bangkrut, ya. Ya kemudian sahamnya jeblok, ya sekarang ada lagi saham Aisyah itu, tapi kan pemiliknya baru. Karena memang sebelumnya pemilik yang sebelumnya udah bangkrut lah seperti itu. Tapi Aisyah ini dulu pernah harga sahamnya itu 2.000 loh. 2.000 atau bahkan 2.500. Dan itu tuh sudah naik signifikan dari sebelumnya hanya 500 perak. Jadi sama seperti Eka Dharma ini. Selama dari tahun 2010 kalau nggak salah Aisyah itu naik sampai sekitar tahun 2016 itu udah beggar lah. Jadi naik 5 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Dan secara bisnis segala macam kelihatannya juga bagus. Dia jual beras segala macam. Tapi ujung-ujungnya ternyata seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa Eka Dharma akan seperti itu. Tidak. Kalau dari sisi manajemennya sekali lagi saya lihat jauh lebih tradisional Eka Dharma ini. Nggak ada utang, nggak ada apa. Dia benar-benar hanya bisnis. Tapi jangan sampai kita abai dengan melihat update laporan keuangannya setiap kuartal. Kalau memang terjadi perubahan ekstrim, perusahaan somehow tiba-tiba merugi, meskipun sampai saat ini tidak ya, kuartal 1 kemarin juga labanya bagus lagi itu. Atau ada kasus seperti Sritex gitu. Intinya kita harus tetap update dengan apa yang terjadi dengan perusahaan. Jangan kita beli untuk 5 tahun, ya udah selama 5 tahun itu nggak dilihat-lihat sama sekali, bukan begitu. Bukan begitu. Meskipun di sisi lain bukan juga, jangan juga dibayangkan kita lihat harga sahamnya setiap saat, itu sih nggak ada kerjaan. Jadi yang kita lihat itu adalah laporan keuangan dan perkembangan
informasi terkait perusahaan seperti itu. Tapi untuk saat ini saya bisa katakan Eka Dharma masih bagus lah untuk investasi jangka panjang. Kurang lebih seperti itu Pak Malik. Oke? Baik, Pak. Mari. Ya, Pak, soalnya ini apa? Sedikit ya, Pak. Soalnya dia yang bikin menarik, Pak. Dia 6 tahun terakhir dari 2014, PER-nya hampir dikatakan di bawah 10 dan PBV-nya masih di bawah 1 terus, Pak. Jadi dia berkembang namun Valuasinya tidak tetap pernah benar-benar kualitas. tinggi. Iya. Ya. Iya, betul. Ya itu karena belum disebut sama Pak Ustadz aja. Kalau misalnya udah disebut apa namanya di pom-pom sih terbang dia. Ya kalau ya enggak gini apa ya kebetulan aja sahamnya sepi ya nggak apa-apa. Iya, Itu kan berarti kesempatan kita untuk akumulasi kan. Betul. Ya kayak kalau misalnya sahamnya sekarang udah di 2000 misalnya saya juga nggak akan rekomen lagi. Udah mahal itu seperti itu. Seperti itu ya. Dan Oke, Step. saya Terima kasih, malah Pak. seneng kalau kayak gitu karena alon-alon gitu loh. Nanti juga naik kan gitu. Terus kalau IHSG turun, saham yang lain pada turun, dia di situ aja kan. Stabil di situ, Stabil Pak. ya karena barangnya bagus. Seperti itu Pak Malik, oke? Ya, Step. Terima kasih, Pak.